di kampung kami lah, Kuala Namu. Ini bandara berstatus internasional yang kita cita-citakan mengimbangi Kuala Lumpur International Airport dan Changi, Singapura. Karena memang lebih dekat, bahkan lebih murah dia. Nah, kita selamatkan bandara kita selamatkan penerbangan kita. Bersamaan dengan itu adalah pelabuhan. Saya minta juga misalnya di pelabuhan ada kawasan berikat. Kemarin Presiden juga pidato tentang ekspor impor kita yang banyak bobol di situ. Saya mohon untuk melakukan monitoring. Ya, kalau balik lagi ke tempat kami sana, ya Pelabuhan Belawan. Yang kedua, bulan lalu atau masih bulan ini, kita dihebohkan di Republik ini tentang PPATK yang memblokir rekening-rekening yang disebut dorman dan kemudian dibuka. Pertanyaan kami adalah, apakah sudah ada laporan PPATK pada nomor-nomor rekening yang diblokir karena kejahatan? Karena pasti outputnya kan kalau tidak ke KPK bisa ke kejaksaan atau kepolisian. Apakah itu ada, Pak? Itu nomor 3. Bagaimana kita membuat OTT itu bagian dari upaya kita yang terbaik untuk pemberantasan korupsi? Saya menawarkan waktu itu, dan sekarang saya sampaikan lagi, adalah 2 tawaran untuk 2 konsep. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi 3, KPK dengan ketua dan para wakil dan pejabat-pejabat utama yang saya hormati. Saya lanjutkan saja. Terima kasih untuk paparan yang singkat tapi cukup menggambarkan kinerja kita. Saya tertarik yang di halaman 5 dulu, Pak Setio. Tadi sudah diangkat teman-teman, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan ingkrah dan eksekusi. Yang belum muncul boleh digambarkan mungkin dengan data. Sebab saya sejak awal ini saya paling suka di KPK ini tentang monitoring, yang bagian dari pencegahan itu. Nah, ini belum muncul data monitoringnya. Biasanya tiap tahun kita laporkan ada monitoring dengan penelitian, kemudian disampaikan ke Presiden, juga ke DPR, sebagai bagian pencegahan yang tadi oleh teman-teman ditanyakan untuk monitoring ini. Nah, kaitan dengan monitoring ini, dan kemarin pidato kenegaraan Presiden yang mengkritisi BUMN, saya agak lebih fokus, saya mohon kalau boleh, karena belum ada laporannya, monitoring untuk bandara kita di seluruh Indonesia, khususnya bandara yang internasional. Misal di kampung kami lah, Kuala Namu. Ini bandara berstatus internasional yang kita cita-citakan mengimbangi Kuala Lumpur International Airport dan Changi, Singapura, agar kita bisa mengambil jalur-jalur dari Eropa langsung karena lebih murah di kita. Tapi faktanya gagal ini. Seluruh penerbangan internasional nggak ada yang bisa masuk dan langsung berhenti. Salah satunya adalah penyebabnya Apturnya yang angka persentase di tiket itu kan paling tinggi. Mohon ini dilakukan monitoring dan memberi masukan agar bandara kita baik. Seingat saya dulu waktu masih Polonia, seluruh turis dari Eropa sebelum sampai ke Bali harus ke Danau Toba dulu. Karena memang lebih dekat, bahkan lebih murah dia. Nah, kita selamatkan bandara kita selamatkan penerbangan kita. Bersamaan dengan itu adalah pelabuhan. Saya minta juga misalnya di pelabuhan ada kawasan berikat. Kemarin Presiden juga pidato tentang ekspor impor kita yang banyak bobol di situ. Saya mohon untuk melakukan monitoring. Ya, kalau balik lagi ke tempat kami sana, ya Pelabuhan Belawan. Kami ingin juga dihidupkan kembali Pelabuhan Barus, yang sejak zaman POC itu yang nomor 1. Kemudian ada pelabuhan di Tanjung Balai, lalu kemudian ada di Kuala Tanjung yang agak terseret. Apa penyebabnya? Karena ini adalah pintu-pintu gerbang kita untuk ekspor kita. Saya mohon itu untuk monitoring. Yang kedua, bulan lalu atau masih bulan ini, kita dihebohkan di Republik ini tentang PPATK yang memblokir rekening-rekening yang disebut dorman dan kemudian dibuka. Pertanyaan kami adalah, apakah sudah ada laporan PPATK pada nomor-nomor rekening yang diblokir karena kejahatan? Karena pasti outputnya kan kalau tidak ke KPK bisa ke kejaksaan atau kepolisian. Apakah itu ada, Pak? Itu nomor 3. Nomor 2. Nomor 3, ini OTT tadi sudah disampaikan.
saya punya pikiran untuk OTT ini yang kita masih ingat waktu kita diskusi di sini, ialah bagaimana kita membuat OTT itu bagian dari upaya kita yang terbaik untuk pemberantasan korupsi. Saya menawarkan waktu itu, dan sekarang saya sampaikan lagi, adalah 2 tawaran untuk 2 konsep. Satu adalah yang berkenaan dengan konsep yang kita sebut public centric follow up, yaitu upaya menegakkan akuntabilitas jangka panjang pasca operasi penindakan. Jadi kita merangkul konsep ini yang silent, yang tenang, yang berbasiskan pada bukti. Bukti adalah keadilan yang terang benderang untuk terus dibawa. Dari public centric follow up ini baru masuk ke principles without practice, yang itu lebih dari segalanya gitu. Jadi dibutuhkan cara-cara baru di luar konsep itu. Sehingga kalau tadi ada pantun dari Pak sahabat saya ini, selalu pantunnya bagus-bagus ini. Saya mungkin pantun ini tepatlah untuk kita, untuk ETT ini. Kira-kira begini, yang penting bukan seberapa cantik para sang gadis menggoda dan menyasar, tapi seberapa bersih hatinya memikat sang pangeran. Yang penting bukan seberapa keras petir menyambar menggelegar, tapi seberapa bersih hujan menyapu debu dan kotoran. Saya kira itu OTT ini. Jadi mudah-mudahan bisa menyejukkan hati sahabat saya, pimpinan dan juga Rudi Lalo. Semua sama perasaan kita tentang ini. Karena itu menjadi ideal ke depan yang coba saya tawarkan tadi. Kemudian untuk Pak Inka tadi menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan hasil kajian strategis. Ini sebenarnya cukup banyak kajian-kajian tersebut yang kami lakukan. Jadi Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, di dalamnya ada Direktorat Monitoring dan Direktorat Akbu, yaitu Anti Korupsi Badan Usaha, selalu melakukan kajian-kajian. Terakhir kami melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, kemudian Menteri SDM, Menteri Keuangan, dan beberapa kementerian terkait masalah tambang. Ini kami kaji juga. Ya, sepertinya memang untuk bandara, ini perlu akan kami tambahkan untuk kegiatan pengkajiannya. Kami akan berkoordinasi dengan Angkasa Pura, dengan Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain, sehingga harapan pemerintah untuk bandara internasional ini bisa terwujud dan bisa membuahkan pendapatan negara dan juga untuk mendatangkan khususnya turis dari negara asing yang seperti sebelumnya harusnya mau ke Bali atau kemana, singgah di Danau Toba dan seterusnya. Kami akan tindak lanjuti untuk hal ini dengan harapan mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Inka tadi. Kemudian untuk PPATK, pemblokiran, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi dari PPATK rekening-rekening yang diblokir yang ada kaitan dengan perkara khususnya korupsi. Tapi selama ini komunikasi dilakukan secara aktif, ada LHA-LHA yang memang secara khusus dikirimkan oleh PPATK dan ditelaah serta dikaji. Kemudian dari situ ada yang berkaitan dengan perkara yang sudah kami tangani atau yang belum sama sekali, dan kemudian kami sesuaikan dengan LHKPN maupun informasi yang ada di Direktorat Penyelidikan maupun di Kedeputian Informasi dan Data.